kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan keluarga kami. Pada saat ini kami hendak menggali nilai-nilai kekristenan bagi keluarga kami di tengah gaya hidup modern. Tolonglah kami agar keluarga kami tidak goyah dalam arus perubahan zaman. Engkau Tuhan tetap menjadi pedoman keluarga kami. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ nomor 289, Keluarga Hidup Indah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian gaya hidup modern, menganalisis bentuk-bentuk gaya hidup modern, menganalisis peran keluarga di tengah gaya hidup modern, dan yang keempat membuat laporan pengamatan terhadap keluarga masing-masing. Sebelumnya kita akan menyaksikan cerita pendek tentang keluargaku dalam gaya hidup modern. Keluarga adalah pusat utama dari pendidikan, sehingga orang tua harus dapat membimbing anak-anaknya agar tidak mudah jatuh dalam gaya hidup modern yang negatif. Berikut kita akan saksikan bagaimana pengaruh dari gaya hidup modern terhadap keluarga. Selamat menyaksikan. Dek, kamu dari mana saja seharian ini? Apakah saya tidak dengar? Jelas saja kamu tidak mendengar. Coba lepas dulu yang ada di telingamu itu. Hehehe, lupa kak. Sebentar dulu ya kak. Kamu dari mana saja seharian ini? Dari rumah teman kak. Ada apa dengan rambutmu? Kok jadi merah? Gaya dong kak. Kan teman-temanku hari ini mewarnai rambutnya semua supaya terlihat keren. Keren? Keren dari mananya dek? Sebenarnya aku tidak percaya diri dengan warna rambutku ini. Mengapa tetap kamu warnai, dek? Nanti kalau aku tidak ikut mewarnai rambut, aku akan dijauhi oleh teman-temanku. Dek, teman yang baik pasti menghargai pilihan kita. Apalagi kamu masih berstatus pelajar. Tidak baik mewarnai rambut. Jadi diri sendiri itu lebih baik daripada meniru orang lain. Siap bos, nanti saya cat kembali menjadi hitam. Perhatikan video yang kedua berikut ini. Hai Rerin, apa kabar? Puji Tuhan, baik Lan. Kita belanja yuk. Malas Lan. Ngomong-ngomong, bagaimana gaun yang kamu beli sebulan yang lalu? Aduh Lan, gaun itu waktu di toko terlihat bagus sekali. Padahal harganya lumayan mahal loh, menguras isi dompetku. Tapi
Gaun itu sampai sekarang tidak pernah saya gunakan. Menyesal sekali deh saya membelinya. Loh, kok jadi tidak pernah dipakai? Entahlah Lan, setiap saya mau memakainya, saya merasa kurang percaya diri. Berbelanja memang memberikan kepuasan tersendiri. Bahkan salah satu untuk menghilangkan stres. Namun terkadang barang yang kita beli tidak sepenuhnya kita perlukan. Iya benar Lan, hal itu sering saya alami. Di rumah ada beberapa tas, sepatu, gaun yang saya beli tapi tidak pernah saya gunakan. Saya menerima dengan tangan terbuka kalau saya dikasih. Dasar kamu Nilan, mana mungkin kamu pakai tas, sepatu dan gaunku. Bukan saya yang pakai, tapi adik saya. Di kalangan para ahli berkembang berbagai macam pendapat mengenai pengertian gaya hidup. Di bawah ini ada 6 definisi gaya hidup menurut para ahli. Silakan dibacakan terlebih dahulu. Dari 6 definisi tadi, maka dapat diperoleh pengertian bahwa gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup holistik yang menyangkut cara bersikap dan berpikir dalam bidang fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Adapun bentuk daripada gaya hidup modern menurut Abi Susanto, pertama, pola pikir yang menganggap status sebagai suatu yang sangat penting. Setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi. Ketiga, memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Kemudian melakukan olahraga mahal, contoh seperti golf. Yang kelima, melaksanakan pernikahan agung. Yang keenam, merayakan wisuda yang biasanya dirayakan oleh orang sarjana atau pasca sarjana, tetapi sekarang anak TK pun bisa melaksanakan atau merayakan wisuda ketika lulus dari pendidikan taman kanak-kanak. Ketujuh, memiliki gaya hidup serba instan yang zaman sekarang lagi trennya kalau mau pesan makanan serba online. Kemudian yang kedelapan, memanfaatkan segala macam jenis teknologi komunikasi. Ada beberapa bentuk paham gaya hidup modern. Yang pertama, konsumerisme, yang kedua, materialisme, dan yang ketiga, hedonisme. Konsumerisme adalah paham yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Pembelian barang-barang hanya didasari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan. Materialisme adalah pandangan hidup yang mendasarkan segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia, pada materi atau kebendaan semata-mata, dengan menitik beratkan kebahagiaan pada kehidupan materi dan kesejahteraan hidup. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin, menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan.
Umumnya, kaum hedonis ini menjalani kehidupan dengan bersenang-senang, pesta pora, dan lain-lain sebagai tujuan hidup utamanya. Ciri-ciri positif dari gaya hidup modern yaitu terbuka terhadap inovasi, menghargai waktu, bertindak rasional daripada irasional, menghargai prestasi, bebas berpendapat, dan menghargai harkat hidup orang lain. Keluarga memiliki peranan penting di tengah gaya hidup modern, yaitu peran yang pertama harus membangun persekutuan antar pribadi dan saling melayani, turut serta mengembangkan kehidupan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kemudian perlu dibangun persekutuan pribadi dan meletakkan cinta kasih. Suami istri membangun sebuah bentuk persatuan yang tidak terceraikan. Dan yang terakhir, keluarga Kristen harus mampu membangun persekutuan. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dibacakan, ada 3 poin. Untuk tugas mandiri, ada 2 opsi bacaan Alkitab, ada dari Perjanjian Lama dan dari Perjanjian Baru. Silahkan hubungkan isi dari bacaan tersebut dengan materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran ini. Semoga pengetahuan yang kami peroleh mengenai modernisasi dapat menjadi pedoman hidup dalam keseharian kami. Dalam keadaan apapun diri dan keluarga kami, Engkau Tuhan selalu menjadi pengharapan sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah surgawi yang beserta kami. Amin. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi. Shalom.